Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Lovinendra dengan NBI 13122000220. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali materi pengantar hukum Indonesia dari mulai materi yang pertama hingga materi yang ke-11. Oke, jadi yang pertama, apa sih hukum itu? Nah, hukum sendiri adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang bersangkutan. Jadi pengantar hukum Indonesia itu mengantar, mempelajari, atau memperkenalkan asas-asas hukum atau bidang hukum positif yang sedang berlaku di Indonesia saat ini, atau biasa disebut dengan ius constitutum. Nah, dalam konteks hukum itu sangat penting bagi manusia, karena hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Nah, tanpa hukum, tingkah laku manusia tidak akan teratur. Mereka bisa berbuat semena-mena seperti melakukan perbuatan tercela maupun tindak pidana dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan ketertiban, kenyamanan, harus ada hukum. Nah, jadi untuk mengatasi konflik-konflik yang akan terjadi, maka diperlukanlah yang namanya hukum untuk mengatur tingkah laku manusia. Nah, selanjutnya ada konsep dasar pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah atau yang bisa disebut dengan local government terbagi menjadi 3, yaitu pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan daerah otonom. Ada juga ciri-ciri pemerintahan daerah. Yang pertama, adanya daerah atau lingkungan batas yang lebih kecil daripada negara. Yang kedua, adanya jumlah penduduk yang mencukupi. Yang ketiga, adanya kepentingan-kepentingan yang coraknya sukar dibedakan. Yang keempat, adanya organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan tersebut. Yang terakhir, adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan. Kemudian ada prinsip asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada desentralisasi. Yang kedua, ada dekonsentralisasi. Kemudian yang terakhir, ada tugas pembantu. Materi selanjutnya adalah sumber hukum. Yang pertama, ada undang-undang. Nah, undang-undang dalam arti formal adalah berkaitan dengan formalitas cara terjadinya undang-undang di Indonesia. Bisa dibuat oleh DPR yang bekerja sama dengan pemerintah. Kemudian ada juga undang-undang dalam arti material. Nah, undang-undang dalam arti material adalah berkaitan dengan isinya yang mengikat umum undang-undang. Sebagai regeling adalah peraturan hukum yang berlaku bagi umum. Sumber hukum yang kedua ada kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam masyarakat. Dan selanjutnya ada yang namanya traktat. Nah, traktat sendiri adalah perjanjian antar negara. Traktat dalam pembuatannya ada 2 prosedur. Yang pertama ada pembentukan melalui 3 tahap, yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi perjanjian yang dianggap penting, perjanjian dengan negara lain. Nah, yang kedua ada perundingan dan penandatanganan, dilakukan untuk perjanjian-perjanjian yang kurang penting. Selanjutnya ada pendapat ahli hukum atau yang biasa kita sebut dengan doktrin. Nah, doktrin sendiri berasal dari bahasa Latin, doctrina atau doctrine yang mempunyai arti ajaran hukum. Nah, yang terakhir ada jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan pengadilan yang paling tinggi. Materi selanjutnya adalah klasifikasi hukum dan konsep dasar-dasar hukum. Yang pertama, klasifikasi atau penggolongan hukum. Nah, penggolongan hukum itu ada 5, yaitu sifatnya, isi atau materinya, bentuknya, waktu, dan tempat berlakunya. Yang pertama ada penggolongan hukum berdasarkan sifatnya, yang dibagi menjadi 2, yaitu hukum memaksa dan hukum mengatur. Yang pertama ada hukum memaksa, yaitu adalah hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan yang mutlak. Yang kedua ada hukum mengatur. Nah, hukum mengatur adalah hukum yang dapat disampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Kemudian selanjutnya ada isi atau materi. Yang pertama ada hukum publik. Nah, hukum publik adalah hubungan yang mengatur alat-alat perlengkapan antar negara atau perseorangan. Yang kedua ada hukum privat, yaitu intinya adalah mengatur hubungan antar individu dengan individu lainnya. Nah, yang ketiga ada bentuknya, dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, hukum tertulis adalah hubungan yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan. Untuk hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang tidak ditulis atau tidak dicantumkan dalam undang-undang. Kemudian berdasarkan waktu berlakunya. Nah, hukum berdasarkan waktu berlakunya ada 3, yaitu yang pertama ada ius constitutum atau hukum positif. Nah, yang kedua ada ius constituendum atau cita-cita hukum, yaitu membuat rancangan undang-undang untuk masa yang akan datang. Yang ketiga ada hukum antar waktu, yaitu hukum yang berlaku secara global. Contohnya adalah hak asasi manusia.
Yang terakhir adalah hukum berdasarkan wilayah berlakunya. Nah, hukum berdasarkan wilayah berlakunya juga ada 3, yaitu yang pertama ada lokal, yaitu hukum yang berlaku pada daerah tertentu. Yang kedua ada nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu. Dan yang ketiga ada internasional, yaitu hukum yang berlaku di 2 negara atau banyak negara. Materi selanjutnya adalah asas hukum. Asas hukum itu lahir dari pengalaman sehari-hari para individu dalam suatu masyarakat. Dan pengalaman hidup ini berlangsung lama, bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Kemudian fungsi asas hukum yang pertama adalah menjaga ketaatan asas atau konsisten. Contohnya, dalam hukum perdata dianut asas pasif bagi hukum. Artinya, hukum hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai keadilan. Yang kedua, menyelesaikan konflik yang terjadi dalam sistem hukum. Fungsi ini antara lain diwujudkan dalam asas hukum lex superior derogat lex inferiori. Yang ketiga sebagai rekayasan sosial, baik dalam sistem hukum peraturan maupun dalam sistem peradilan. Pada fungsi rekayasa sosial, kemungkinan difungsikannya suatu asas hukum untuk melakukan rekayasan sosial di bidang peradilan. Materi selanjutnya adalah istilah-istilah dalam hukum. Yang pertama adalah subjek hukum, yaitu setiap manusia dianggap cakap hukum harus memenuhi 2 kriteria, yaitu dewasa dan sehat, rohani serta jiwanya. Yang kedua ada objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau manusia dan badan hukum. Nah, yang ketiga ada peristiwa hukum. Di dalam ilmu hukum, hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Tidak ada hak tanpa kewajiban, demikian pula sebaliknya. Isi hak dan kewajiban itu ditentukan oleh aturan hukum. Aturan hukum itu terdiri atas peristiwa dan akibat yang oleh aturan hukum tersebut dihubungkan. Peristiwa hukum adalah sebuah peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak yang mempunyai hubungan hukum. Kemudian ada hubungan hukum. Nah, pengertian hubungan hukum itu adalah hubungan terjadi antara 2 subjek hukum atau lebih yang diatur oleh hukum. Contohnya, A menjual tanah kepada B. Peristiwa ini menimbulkan hubungan antara A dengan B yang diatur oleh hukum. Nah, ada juga yang namanya akibat hukum. Nah, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum atau suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Nah, setiap hubungan hukum mempunyai 2 segi, yaitu yang pertama ada kekuasaan atau hak, dan yang kedua ada kewajiban. Maksudnya adalah ada pihak yang berhak meminta prestasi, dan ada pihak yang wajib melakukan prestasi. Kemudian unsur-unsur hubungan hukum. Hubungan hukum memiliki 3 unsur. Yang pertama yaitu adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan. Yang kedua, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. Yang ketiga, adanya hubungan antara pemilik hak dan kewajiban. Kemudian ada syarat-syarat pada hubungan hukum, bahwa hubungan hukum itu baru ada apabila telah dipenuhinya beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya dasar hukum, ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu. Dan yang kedua adalah timbulnya peristiwa hukum. Sekian penjelasan materi pengantar hukum Indonesia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.